Soalnya kalau dipegang pantat kan dul gitu ya. Tergantung kalau yang Brazilian kan kayak gitu. Asik. Hari ini aku punya tamu ini spesial banget. Kita kenalin dulu, ada Yulia Baltsun. Spellingnya tuh gimana sih? Bilang Baltsunnya susah banget loh. Aku baru bisa aja pas SMP kelas 1. Nggak, nyebutnya gimana yang benar? Yulia Baltsun. Baltsun. Iya, Baltsun. Itu nama dari mana tuh? Bahasa apa? Itu nama papa sih. Memang marga dari ayah, dari mana? turun-temurun Jerman. Jerman. Pantasnya namanya itu Baltsun. Cun. Gimana? Cun. Ya. Baltsun. Yulia Baltsun. Oke. Gitu. Luar biasa ya. Aku mau nanya ya, kamu tuh aslinya dari mana sih selain turunan Jerman? Maksudnya stay-nya lahirnya di mana? Oke, jadi papa aku itu Jerman asli. Asli Jerman. Boleh lah ya. Gitu. Mama itu Ciamis asli, Sunda banget. Mama Sunda. Sunda banget. Terus aku tinggal di Pangandaran, tempat Menteri Ibu Susi itu, sampai SMA. SMA pindah Bandung, kuliah, terus nikah baru pindah Bali. Nikah terus pindah ke Bali. Jadi udah dewasa baru bisa stay di Bali ya? Iya. Sekarang stay di Bali terus? Iya, di Bali terus. Nah, di antara selamanya. Pangandaran, Bandung, Ciamis, Bali, paling suka yang mana? Iya. Makanan Bandung jujur sih. Makanan Bandung. Nggak bisa dibandingin, susah move on-nya. Apa sih kalau di Bandung makanannya yang enak? Banyak, mie kocok ada ABCD, mie ayam ABCD, iga IBCD, ABCD. Jadi nggak cuma satu gitu kan. Memang Bandung kuliner ya? Iya, terus murah juga pinggir jalan gitu. Jadi kayak enak lah gitu. Tahu nggak kenapa di sana tuh banyak kuliner dan murah-murah? Karena banyak mahasiswa. Betul, Yulia emang aku pinter termasuk salah banget satunya ya. soalnya. Kan cari yang murah tuh, 30 ribuan yang enak. Bener, gitu. jadi kayak gitu Gi, di Bandung itu kotanya rame banget, keren banget soalnya banyak kampus. Oh gitu. University iya, Chicken ya. Tahu? Tahu Pak, tapi Ayam kampus. kampus. Ya, jadi kayak gitu. Jadi teman-teman kalau jalan-jalan ke Bandung enak banget. Aku senang. Nanti kapan-kapan kita ke Bandung ya, Gi? Iya, saya suka tuh di Bandung. Jadi gimana tadi? Makanan pilih Bandung. Makanan Bandung. Kalau lingkungan Bali sih. Lingkungan Bali. Karena aku orang yang santai kan, tinggal jepit, tank top gitu. Jadi kayak Bali cocok banget lah. Oke, kalau Bali berarti menangnya culture. Iya, culture, lifestyle-nya matching sama aku. Oke. Gitu. Tapi kalau aku lihat ya, ada satu yang membuat aku tuh kepo. Kenapa Yulia ini kan tinggalnya di kota nih, di Denpasar di kota ya. Padahal biasanya kalau orang-orang yang ada turunan bulenya tuh senangnya tuh di pinggir-pinggir pantai gitu. Pingin sih sebenarnya pindah ke Canggu. Pingin banget, tapi nanti dulu. Why? Pelan-pelan. Masih cari tanahnya di mana. Terus kayak masih lihat prospeknya. Karena kan Canggu kelihatannya kayak enak buat holiday, tapi buat sehari-hari banyak yang bilang nggak enak kalau lagi, kan sekarang COVID sepi nih. Tapi katanya kalau udah balik ke normal tuh bener-bener macet dan bikin stressful banget gitu katanya. Macet kalau ke Denpasar. Iya, yang arah Jalan Raya Canggu, ya, betul. segala macam gitu. Jadi aku masih kayak oke, kita observe dulu pelan-pelan. Karena kan sekali pindah aku pinginnya udah di situ terus, nggak yang Canggu balik lagi Denpasar ke Ubud gitu loh. Oke. Jadi Yulia ini stay-nya di Denpasar ya? Denpasar. Makanya aku bingung loh. Biasanya tuh orang-orang pada seneng Canggu gitu ya. Sekolah anak juga sih yang aku bingung. Soalnya sekolah anak aku kan di situ kan di mana? Deket di Denpasar situ. Di Tukat-Tukat situ. Di sana belum ada ya di Canggu ya. Jadi bingung dia kayak mau yang mana masih kayak belum jadi satu city hidup sendiri gitu ya. Iya, rumah sakit. Karena aku kan gimana ya? Aku juga punya trauma hilang anak kan. Jadi ketika tinggal jauh banget dari rumah sakit besar tuh masih parno gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada emergency, kan adanya cuma klinik-klinik kecil kan. Jadi kayak masih kayak takutnya banyak pertimbangan gitu. Perlu apa-apa emergency ke Denpasar macet gitu. Iyalah, Nanti kita ngobrolin itu boleh ngobrolin suami anak boleh ya? Boleh. Oke, kita ngobrolin yang lain dulu ya. Kita ngobrolin sosok Yulia Baltsun dulu ya. Kamu tahu Yulia tuh sebagai apa, Gi? Ini sebagai apa sih namanya? Orang yang suka olahraga. Orang yang suka olahraga, bener. Tips-tipsnya tuh banyak gitu, Pak. Tapi aku baru tahu fun fact-nya itu Yulia itu dulu sempat menjadi chef. Iya, master chef. Master chef. Kok saya nggak tahu ya? Master chef season 4. Emang nggak terkenal pas masa itu. Waktu itu sampai juara berapa? Top 3. Top 3 loh, Gi. Keceplosan top 3, kirain gak akan nyampe. Berarti terkenal. Iya, makanya aku sering lihat di TV dulu masak-masak sama Gary ya. Iya. Gary berarti senior aku di kampus sih. Bukan dari Master Chef. Kayaknya Gary top chef beda. Dia beda. top chef. Beda. Yeah. Pantesan ya langsung dapat program masak ya. Iya. Aku memang kuliahnya dulu di bidang chef sih, karena cita-citanya sempat mau jadi chef gitu. Kuliahnya di Bandung di NHI di itu jurusan masak. Jurusan masak. Setelah itu profesinya apa aja?
Kalau dari lulus dari situ Heeh. bisa banyak, bisa jadi Bukan maksudnya Oh, aku. Yulia, iya. Aku pinginnya sebenarnya kerja di kitchen profesional tadinya di Dubai gitu-gitu. Tapi pingin break dulu ikutan MasterChef. Udah ikutan MasterChef kebablasan gitu jadi di media terus keasikan gitu. Jadi kan diajarin kan lihat kamera gimana, blocking gimana. Akhirnya malah jadi bikin YouTube. Apa bener kalau kita bongkar itu boleh gak sih MasterChef gitu? Boleh. Apa bener kalau MasterChef itu karantinanya sampai setahun? Aku 5 bulan, nggak nyampe Oh, setahun. kamu 5 bulan? Oh. Tergantung sih kalau misalkan sampai top 3, 5-6 bulan. Tapi kalau cuman 30 besar udah tereliminasi ya 2 minggu udah pulang. Oke. Gitu. Soalnya kemarin si Putu, tahu Putu nggak? Putu yang season berapa? Yang Bali juga dia Oh, season iya, kalau iya. nggak salah season 6 deh apa berapa Iya. gitu ya. Banyak banget Dia sekarang. dia bilang katanya karantinanya setahun. Waduh, nggak tahu deh yang sekarang. Aku 5 bulan. Oh, kamu Kalau 5 top bulan. 3 5 bulan. Kalau Oke. dia sampai top 60 ya di 2 kali lipat aja setahun sih nyampe bisa. Oke. Oh. Jadi waktu itu coba MasterChef ternyata top 3 akhirnya banyak kerjaan media ya. Iya, karena kan dikontrak kan otomatis gitu. Otomatis Otomatis akhirnya dikontrak. ikut sama RCTI. RCTI terus kayak dikasih cooking demo segala macem. Ya udah yang tadinya grogi gitu kan depan orang. Jadi kayak asik juga nih, ya udahlah gitu. Oke. Waktu itu di sana bawa karakter apa? Antagonis ya. Eh, Nggak tahu kenapa. Muka aku aja Dia kayaknya. hobinya marah-marah loh katanya Gi. Sama kayak aku dia Gi. Dia hobinya marah-marahin, diet nggak jelas katanya. Oh, iya. Nanti kita ngobrol nanti. Diet error. Dan akhirnya kok bisa jadi ke healthy and healthy and Diet. Heeh. Jadi ceritanya aku waktu itu sebenarnya dibilang pengen bikin YouTube belum juga karena kan kayak ya nggak tahu lah, nggak ada background, bingung juga. Dan waktu itu belum YouTuber, belum ngehits kayak sekarang gini. Oke. Terus akhirnya aku pada waktu itu kan habis ngelahirin, kalau nggak salah itu 7 bulan habis ngelahirin. Badan aku melar kan. Tadinya kan kecil banget, yang kurus kayak Dulunya Korean lebih kecil style. dari ini? Iyalah, Korean Oke. style gitu loh, Oke. yang kurus banget gitu. Rata lah depan belakang. Ah. Dari situ akhirnya pingin bentuk pantat tuh. Aku kayak terobsesi banget, kayak aku pengen punya pantat yang bagus gitu. Pantat bisa dibentuk ya? Bisa, Oh, bisa di Gi. gym. Asal sambil Saya nggak makan mau. juga yang bener. Oke. workout yang bener. Nanti kamu tanya ya Gi ya, Iya, iya. tips-tips. Terus sambil aku belajar, aku kan sebenarnya belajar buat diri sendiri awalnya, tapi kan secara nggak langsung tabungan knowledge aku jadi nambah nih banyak. Akhirnya terus aku baru ngeh tuh ketika aku mau cari knowledge pakai bahasa Indonesia, jujur aja bukannya aku rasis, nggak ada yang becus. Jadi kalau aku nyari how to lose belly fat, yang muncul tuh minum jeruk brand ini, minum yogurt malam hari, hindari makan malam. Jadi kayak tipsnya tuh dangkal yang bener-bener nggak make sense sih kalau menurut Asal. aku, ya Ah, ngasal oke. banget. Tapi kalau kita search pakai bahasa Inggris tuh langsung kayak ada studinya, ada jurnalnya. Oke. Jadi aku langsung kayak satu ini lahan bagus nih, kalau aku duluan masuk aku bisa jadi pelopor yang di dunia diet tuh aku bisa jadi one of yang first gitu kan. Sebenarnya dari situ terinspirasinya. Jadi akhirnya masuk ke dunia healthy and diet. Iya, Terus chefnya ditinggalkan? tinggalin. Tapi masih sih cuman dimodifikasi jadi cooking tips buat diet, Itu apa? Untuk konten? untuk konten juga. Oh masih ada Masih, soal dapur. Iya, dapur. Oke, tapi tidak berbisnis di kuliner Nanti deh kayaknya. dan tidak menjadi chef? Teman aku semuanya udah pada jadi chef, enggak deh kayaknya. Aku pernah sempat kerja di hotel, memang hektik sih schedule-nya. Itu setelah dari MasterChef atau sebelum? Sebelum. Sebelum. Setelah Pernah nyobain. dari MasterChef, setelah kontrak dengan TV itu nggak pernah jadi chef lagi, kerja berprofesi profesional chef gitu? Enggak. Nggak. Bener-bener langsung media terus healthy and tips and Iya. diet ya. Berat soalnya kalau dua-duanya. Kalau jadi chef aja. Hidupnya udah abis kan di kitchen terus. Jadi kayak anak nggak keurus sih, jujur. Anak nggak keurus. Kalau bikin YouTube kan kayak ya masih ada sih di situ lari-lari. Jadi kalau aku bikin video masih bisa break, panggil gitu. Kalau udah di kitchen kan bye sampai jam 10, kadang overtime, nggak pulang-pulang gitu. Oke. Bener gitu ya di kitchen ya? Iya bener Iya. gitu Pak. Kitchen berat. Ini orang kitchen nih. Oh iya. Iya, saya Namanya makanya Yogi. badannya gede, makan terus. Dia disuruh masak dimakan semua. Gimana sih Yogi? Kan suruh nyobain Pak, ini cobain. Satu wajan. Habis. Jadi dicobain dia yang makan, gimana sih? Kalau kamu tuh dulu shiningnya berarti dari MasterChef itu ya? Enggak sih, nggak terlalu, karena zaman MasterChef aku di TV iya, tapi pas begitu habis Heeh. ya udah langsung yang drop banget. Terus? Kayak yang 2 bulan abis setelah final itu langsung kayak sepi. Tapi banget kontrak gitu. kerjaan dapat terus. Nggak terlalu banyak sih. Nah, Nggak terus, terlalu. Banyak pun yang keluar jalur yang Itu tiba-tiba tahun tes. berapa? 2015 gitu ya. 2015. 15 ya. Terus aku lulus kan YouTube-nya tahun berapa? 2017 akhir. YouTube 2017 akhir.
Itu tapi cepat kok di YouTube, kamu kan naik juga. Perasaan aku lama sih ya karena banyak mikir kali. Naik sih dan Naik. Iya. Konstan. Iya. Nggak yang brut gitu tapi kayak iya bagus. Malah bagus itu. Dan Yulia ini salah satu yang bisa mempertahankan karakter dan kualitas menurutku. Sampai hari ini aku cek feed kamu tuh bagus banget. Serius. Iya Oke. benar. Dan benar. karakternya Tim aku tuh tepuk tangan juga. karakternya tuh kelihatan, jadi kayak kita lihat, kamu pernah buka IG-nya nggak? Udah pernah. Kelihatan, jadi kayak dekor-dekor, Ya. foto, detail-detail tuh diperhatikan semua. Cakep, bagus, Pak. bagus. Sampai kemarin dia akhirnya renovasi office lagi. Iya. Kan sekalian studio soalnya office ya Bener, kan. bagus. Iya. Itu yang aku suka dari Yulia tuh, itulah. Asik, makasih. Nah, ini sekarang kamu mau nanya Gigi? Mau nanya Pak, Nah, ini apa? ini langsung pertanyaan Asik. buat saya. Buat Oh, kamu. buat saya. Oke. Personal ya, Curhat apa personal. konsul nih? Oke, konsul. Langsung Oke, ya, oke. kan Iya. ada orangnya yang ahlinya kan. Waduh, oke. Ini gimana saya biar bisa nurunin berat badan saya dengan singkat gitu? Apakah ada tipsnya? Waduh, singkat. Singkatnya Banget. kamu tuh berapa lama, Gi? Wah singkatnya nggak tahu ya. Singkat tuh berapa lama sih? Coba kalau menurut kamu. Kalau aku sih sebulan lah. Sebulan mau turun berapa kilo? 10. Oh, sebulan 10 kilo bisa nggak? Bisa kalau rela taruhan nyawa juga Wih, at the same time. jangan Gimana? dong. Kan serius jawabannya emang bisa tapi Nggak makan? bukan nggak makan, ekstrim lah. Ekstrim, Gi? Ekstrim. Makan sehari sekali. Makan sehari sekali, makan 3 hari sekali. Wow. Makan tisu, makan kapas. Sedangkan kamu itu Nggak kan bener, ada yang mau diet gitu tuh, ada yang makan tisu, mau diet. dia tuh kan doyan makan, mana bisa. Gak bisa saya ngenahan makan. Oh, tadi dia nanya gini sebelum syuting. Dia mau turun berat badan tanpa ngurangin makan. Olahraga? Oh, bisa, Gi? Olahraga. Ya. Olahraga jenisnya kayak gimana? Banyak Kalau ya? bagus kombinasi. Kalau mau losing weight paling bagus kombinasi. Jadi kalau gini aja, kalau misalkan nggak pengen dietnya ketat banget, ya kompensasiin sama yang lain. Jadi energinya dari makanan dipakai buat something else. Mau itu berkebun, ngangkat semen, workout, intinya gitu kan. Jadi Oh, workout aja yang banyak, kombinasi resistance training kayak angkat beban, kardio yang ringan sama kardio yang high intensity kayak nggak gitu. bisa dia 5 menit KO. Awal-awal semua gitu sih, aku juga gitu. Awal-awal squat doang udah kayak Oh, yaudah, berarti habis kelar syuting ini nanti yang beresin Yogi semua. Oh, jangan dong. Kan kardio kamu Iya sih, ngangkat-ngangkat lampu. Lumayan lu. Iya, 10.000 step sehari, naik turun. Udah datang nggak? Sini naik turun 10.000 langkah Gi. Aduh, Iya. habis Percuma jam lu doang bisa ngedetect tuh tapi nggak pernah jalan kan. Iya, gak pernah kepake. Wah, Oh, kita gitu. langsung ngomongin healthy and diet berarti ini ya. Iya. Jadi Yulia nih sebagai apa? Dibilang expertise di dunia healthy and diet sekarang. Enggak sih, kalau expert banget biasanya yang udah memang dia kayak profesor, dokter, nutritionist. Tapi kalau kamu ditanya kamu sebagai apa? Masih kalau aku nih tetap creator nih. Iya ya. Kalau Yulia Aku suka bingung jujur kalau ditanya kayak gitu. nggak apa-apa, mungkin punya dua Content creator ya. content Kalau creator dibilang masih. influencer nggak really sih. Aku lebih ke content creator sama kayak guru online gitu loh. Kayak dosen online sih, aku nganggapnya lebih ke kayak gitu sih diri aku. Oke, Jadi berarti- kayak ada knowledge baru, aku share, ada tips baru aku share. Ibaratnya gini dong kalau aku bilang healthy and diet trainer gitu. Nggak, katanya trainer. Kalau trainer biasanya langsung one Konsultan, on one. konsultan. Iya, enggak. heeh. Nggak juga ya, Iya, konsultan makanya enggak ya? bingung kan. Jadi kayak coach, kalau coach biasanya punya kayak klien yang langsung di-coachin, kayak dikontrol tiap hari, Ini dicek mungkin gitu kan. entusias. Antusias Kamu bisa, bercinta di dalam dunia ini gitu. bisa. Wah, ya itu Oh, kan ya. gitu. Ya, atau Oke. diet knowledge speaker. Orang-orang yang sharing kayak gitu-gitu bisa juga. Karena aku nggak kuliah gizi gitu-gitu, tapi aku rajin ngambil sertifikasi buat update ilmu Kayak ikut gitu. seminar, ikut kelas gitu-gitu. Ya, seminar, kelas, sertifikasi. Jadi sertifikasinya ada memang. Jadi aku certified, apa ya bisa dibilang, certified speaker, certified Oke. online coach gitu, something. Jadi nggak buka kelas gitu nggak? Ada. One day maybe, kalau sendiri nggak sanggup aku. Tapi yang aku tahu kamu jualan apa kayak buku gitu? Buku Buku? tuh sebenarnya lebih rangkuman dari semua YouTube tips aku sih. Karena kan banyak orang yang datang ke channel aku langsung udah ada 200 lebih video nih. Orang mau diet suka bingung, nontonnya dari Iya. mana gitu Iya. kan. Karena kan yang namanya diet nggak mungkin dijelasin dalam satu video 7 menit, impossible. Ilmunya terlalu banyak gitu. Nggak bisa. Gak bisa. Aku aja yang jelasin bingung karena kan terlalu banyak variabel. Misalkan orang ini dietnya sukses, tiba-tiba 3 bulan kemudian berat badannya stuck. Itu kan variabelnya banyak. Kenapa nih dia stuck? Apakah dia stres? Apa kalorinya kerendahan atau gimana gitu. Itu kenapa aku bikinin buku lebih ke versi ngerangkum sih. Jadi kalau orang mau diet galau banget, mulai dari sini dulu deh. Nah, kalau ngomongin diet ya, kan aku dengar ada banyak banget
jenis diet Ya, benar. ya. Banget. Banyak ya kan? Apa semua itu kamu pelajari juga? Karena basicnya kalau yang udah paham diet, semua diet tuh bisa dibilang adonan dasarnya sama. Toppingnya aja yang beda. Tapi kan Ibaratnya mereka gitu. benar-benar beda-beda bentuk ekstrim-ekstrim caranya tuh beda-beda. Itu diet-diet nyeleneh sih. Kalau kita ngebahas diet tuh ada dua, ada diet yang orangnya bikin tuh kumaha aing, dalam artian bahasa Sunda tuh kayak suka-suka aja gitu, ngarang gitu. Ada diet yang memang ngikutin fundamental diet. Kalau ngikutin fundamental diet itu kayak makrogizi, protein, lemak, karbo. Itu kan yang utama dari makrogizi. Itunya aja yang diputer-puter kayak keto diet, karbonya yang dikurangin, lemaknya ditinggiin. Atkins diet, proteinnya tinggiin, lemaknya tinggiin, karbonya kurangin. Vegan diet semuanya basic, sama, balance, tapi jenis makanannya diganti gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya fundamentalnya masih sama, ada kalori, ada makrogizi, ada mikrogizi, cuman diputer-puter. Intermittent fasting sama-sama aja, kalau jamnya kamu doang yang beda. yang aliran kamu apa? Aliran yang apa? menurut kamu baik deh, diet yang versi kamu baik. Menurut aku versi baik lebih ke basic diet komplit dulu sih. Jangan langsung ke yang spesifik ekstrim kayak buang karbo total atau high protein berlebihan, karbonya nggak ada, lemaknya nggak ada. Aku nggak support yang kayak gitu untuk orang-orang, especially yang baru pemula. Karena ibaratnya gini, semester satunya aja belum paham, sok-sokan langsung ngambil S3 gitu. Jadi dari awal dulu. Contohnya gini, misalkan nih Yogi mau mulai menurunkan berat badan gitu ya. Apa step-stepnya dia? Step. Stepnya coba swap atau kombinasi jenis karbonya Kamu dulu. swab tes? Bukan saya. Hah? Hah, gitu. Bukan ya? Swap Apa? pakai karbo gitu. Gimana dia? Jadi ganti jenis karbonya dulu. Itu aja, satu aja dulu PR-nya. Oh, Yang jadi dari tadinya- nasi putih jadi nasi merah. Ya, Oh, atau gitu. di-combine. Kan karbo tuh banyak, ada ubi, quinoa, Kentang nasi merah, gitu. kentang. Nggak harus di-cut total nasi putihnya, enggak, tapi selang-seling. Biar jenis gizi, jenis ikatan gula yang Sama masuk aja dong beda-beda. dia disilang-seling tetap makannya banyak dia. Iya sih, kalau dari segi kalorinya sama. Harus Tapi kan, dikurangin jumlahnya. awal-awal kalau pemula banget, kalau sanggup langsung kurangin di kalori defisit. Tapi banyak orang yang keburu stres duluan ketika udah dibilang kamu harus kurangin makan. Kan psikologinya langsung kayak merasa terikat kan. Jadi diet tuh lebih banyak problemnya di psikologi sebenarnya. Tapi kan bisa diganti tuh. Misalkan makan ini diganti jadi apel gitu kan. Enggak. Ya bisa swap gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Ada beberapa orang yang ketika disuruh ganti nasi putih ke karbo lain aja tuh stress levelnya langsung tinggi kan. Jadi itu dia, diet tuh memang bener-bener individual dan kita harus pelajari nih orangnya seperti apa. Orangnya mudah stres, kita pendekatannya harus soft banget nih. Sebisa mungkin kayak pergerakan dari pola makan dia sekarang ke yang baru tuh benar-benar soft banget gitu gesernya. Tapi kalau orang yang ambisius, disiplin, orangnya kayak gitu kan, powerful, pokoknya udah ready to go banget nih. Kita udah bisa kasih banyak step by step, dia akan siap. Kayak si siapa Gi? Siapa? Siapa sih, Guntur ya? Guntur siapa, Pak? Gunturnya Papau. Oh iya, Iya. Guntur Papua. Iya, Guntur iya. tiba-tiba dia ekstrim gitu Ekstrim kayaknya, tuh ulet dia. makannya Banget. dikit. Iya. Ya, karena Tiba-tiba dia mungkin udah dedikasi banget kan. tiba-tiba Iya, jadi iya. kurus Kurus. banget gitu. Iya. Kayak gitu yang contoh ekstrim kali ya. Iya, bisa ekstrim bisa enggak sih? Dia dietnya apa sih? Aku juga nggak tahu. Dia sempat sih sharing kayak di satu video gitu, aku nonton, wah makannya dikit banget. Iya, dikit. Makannya Nggak dikit. makan nasi, makan daging gitu deh, proteinnya. Iya, iya, iya. Gitu deh. Oke, jadi sekarang Yulia lebih ke arah situ ya. Buku ada. Kalau orang-orang Iya. mau cari bukunya di mana tuh? Ke Shopee sih. Oh, jualnya di Shopee. Shopee. Kemarin aku lihat admin kamu sibuk gitu. Iya, dimarah-marahin terus kan. Kenapa dimarahin adminnya? Karena waktu itu launching PDF sih, yang special edition bulan puasa. Launchingnya di Shopee juga? Launchingnya itu di website. Oke, Dibayar, terus? download di website. Cuman ternyata banyak di Indonesia tuh yang nggak biasa shopping di website. Ah, Jadi sebenarnya betul. udah payment tuh bisa balik lagi. Kayak kita belanja di Traveloka dan lain-lain, gimana sih kita bayar, kan kita balik lagi ke Traveloka dan website lain, terus kita kayak download gitu si file PDF-nya kan. oke. Tapi banyak orang nggak paham. Jadi ketika udah bayar, terus mereka nggak dapat PDF-nya di email, mereka pada panik gitu. Terus kayak ada berapa problem juga, website-nya ngehang apa gitulah. Akhirnya Jadi- dijual di Shopee. Akhirnya nggak tetap website karena dia PDF bentuknya. Oke, terus yang di Shopee? Ini Shopee buku. Oh, beda lagi? Iya. Konten di dalamnya beda? Beda. Antara PDF dengan buku ini? Yang PDF ada resepnya. Terus lebih to the point, kayak kalau kamu mau cut kalori, ini kayak gini caranya, langsung boom 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 gitu. Kalau buku kan ngejelasin sebab akibat. Oh, kalau kamu berat badannya stuck, sebabnya ini, solusinya ini gitu. Oke. Ada kayak Apa tutorial judulnya? panjang. Judulnya? I hate diet. I hate diet. Aku benci diet. Justru hate ya? Ya, I hate diet buat orang-orang yang benci diet memang buku. by Yulia Batsun Ya, di Shopee. Shopee. Search itu ya. Langsung beli. Langsung beli ya? Baca tapi Kamu beli?
Saya beli Pak. Saya semua buku diet saya beli. Ah, Oh, beli serius? doang lu. Ya beli aja Gak saya. diet-diet lu. Bukunya Dedi saya punya yang OCD itu. Heeh. Ada 2 loh itu. Iya. Dua-duanya punya nggak? Dua-duanya enggak, satu Oh enggak aja. ya, satu aja. Itu beda ya tapi. Mirip sih, mirip. Kayak Kamu gitu. kamu pelajari juga OCD. Ya, OCD itu intermittent fasting sebenarnya, cuman di rebranding. Karena Om Ya. Deddy jago rebranding kan, keren. Oke. The best Om. Nah, kalau yang di buku I Hate Diet itu metodenya by Yulia sendiri atau? Enggak, itu standar gizi internasional. Oke. Aku educating by standar. Oke. Iya. Nanti beli Gi, ingat Ya saya sebeli tuh. ya. Nih, ada lagi tuh. Kita baca-baca dulu Gi. Jerman Ciamis. Tadi kan udah dikasih tahu ya. Ternyata sudah menikah guys tuh ya. Menikah dengan pria bernama Scott Humphreys. Bener ya? Bener. Susah banget bacanya tuh. Dia Humphreys. Jerman juga. Nggak di Amerika. Oh, dia California. Amerika. Keduanya tinggal di Indonesia, di Bali. Dikaruniai 2 orang anak. Kini YouTube-nya 1,79 juta ya. 1,97 kebalik. Oh, udah kebalik itu. Udah naik sekarang. Itu browsingnya tahun lalu itu. Tipe. Hampir 2 juta ya, Hampir. luar biasa. Itu semua ngebahas healthy and diet ya. Termasuk iya, mostly. kuliner tadi makan. Kuliner, workout, healthy, curhat diet. Iya. Ya sih semuanya. Kenal gitu. sama ini juga dong, Bobby. Bobby Ida? Iya. Iya. Tuh. Ketemu di gym berapa kali? Kalau itu yang cowok versi cowoknya ya, kamu Iya, versi iya, ceweknya iya, ya. iya. Iya, Keren. bagus bener. Itu Ngomong fansnya tuh. iya ngefans ya. Ngomongin ini tadi kan soal apa istilahnya workout. Ya. Terus kamu bilang bisa ngebentuk pantat ya. Bisa. Gimana caranya? Ini coba nanti aku mau bentuk pantatnya. Kok saya sih Pak? Ya nggak apa-apa Gi, kan dia bilang kalau rata nggak bagus Gi. Jadi harus ada Cowok isinya. juga bagus loh kalau pantatnya montok. Jangan. Tuh. Seksi Seksi. saya nanti. Baheno. Gimana caranya ngebentuk pantat? Hip thrust. Hip thrust tuh kayak gimana? Itu gerakan. Ya gerakan. Yang kayak tiduran terus agak nggak enak sih memang ininya ya. Yang diangkat ke atas gitu. Jadi by doing itu gerakan nanti bisa nge-shape. Kalau nggak kalau konsumsi proteinnya tercukupi Tepat ya. dan kalau kalorinya nggak terlalu rendah. Kalau dibarengin diet ekstrim malah nyusut ototnya. Makin berkurang volume. Jadi dengan kalori tertentu lakukan gerakan itu, dia ngebentuk atau memperbesar? Memperbesar. Kalau jumlah protein sama kalori yang kita makan lebih di atas kebutuhan kita, dia nambah. Jadi kayak ototnya tuh dirusak sama kayak cowok building Jadi di pantat bicep. ini ada ototnya. Banyak, justru gede banget ototnya. Bukan lemak ini ya. Otot dan lemak. Soalnya kalau dipegang pantat kan dul gitu ya. Tergantung kalau yang Tergantung. Brazilian kan kayak gitu pantatnya. Kalau yang otot biasanya lebih kayak ngangkat gitu. Anti gravitasi. Oh gitu ya, bisa Iya, besarin pantat ya. Gue baru tahu. Biasanya aku taunya tuh orang besarin tuh dada, chest, bicep, tricep. Ini pantat bisa dibesarin ya. Bisa. Bagus tuh. Gitu ya. Bisa. Sekarang Jadi- cowok jadi- banyak jadi kok. nggak disuntik gitu? Bobby Ida aja hip thrust. Tuh. Iya. Gedein pantatnya. Dia Jadi itu bukan disuntik gitu ya. Gedenya tuh. Kayaknya zaman sekarang udah nggak ada deh yang suntik-suntik. Yang silikon-silikon gitu, itu kan udah kayak sama FDA udah nggak boleh bahaya gitu. Ada juga yang fat transfer tapi fatnya harus banyak banget, kayak harus kayak berapa persen gitu, baru semua fat dari badan diambil pindahin ke pantat. Dulu gitu. Yulia awalnya beratnya berapa? Sebelum Sebelum hamil ya awal-awal deh. 46. Oke, let's say 45. 46. Terus Ya. setelah itu membesar atau mengecil? Pas hamil itu naik 20 kilo. Karena hamil. Karena hamil, terus menyusuin kan pasti gede wajar. Jadi sekitar 60 lebih dong. Iya, Oke. 60 pas hamilnya 70 terus turun ke 60 sekian. Terus pas beres nyusuin harusnya berat badannya udah normal lagi kan, hormonnya udah normal. Tapi sebenarnya dibilang gede banget tuh enggak, tapi klewer-klewer gitu loh. Maksudnya kayak kurus tapi gleber-gleber. Oke, terus perutnya setelah itu kamu kendor. workout. Workout. Jadi balas berapa? dendam. Jadi masih di 50-an, 50. 50. 51. Sekarang? Sebelum hamil kedua. Sekarang di 55, 56. Oh, naik lagi? Naik lagi. Karena? Karena Sengaja ototnya atau nambah. Sengaja. Oke, jadi nambahin volume otot. Nambahin volume otot. Nah, itu yang bagus tuh ya. Kalau dari yang aku dengar-dengar dulu, Dedi juga bilang gitu. Kalau beratnya nambah tapi itu otot nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadinya padat. Asal bukan lemak yang nambah Iya. ya. Kan bisa dilihat kalau misalkan pakai timbangan khusus yang BMI scale nanti Katanya kelihatan. ada yang pegang gitu bisa ketahuan juga Iya, ya iya, kan? ketahuan nanti. Malah ada sekarang udah canggih banget gitu. Jadi ketahuan kayak di sini berapa kilo lemaknya, di sini berapa. Itu pakai apa taunya? Ada timbangan yang khusus gitu. Itu biasanya di tempat gym adanya. Ke tempat gym, Tempat gym. ditimbang. Nanti ditimbang gitu, nanti ketahuan, oh lemak di perutnya doang nih 6 kilo gitu. Jadi nanti kita bisa fokus workoutnya cari area perut. Nggak bisa gitu. Lah, nggak bisa. Nggak Katanya bisa. lemaknya di perut. Iya tapi kita nggak bisa milih lemak mana yang mau dibakar. Itu keputusannya ada di tubuh kita sendiri gitu.
Jadi meskipun kita workoutnya di perut, tapi misalkan kalau ambilnya sit up gitu, nggak bisa juga. nggak bisa. Itu kan Nggak namanya bisa. spot reduction kan, itu udah dibantah banget sama banyak Nggak bisa penelitian. ya? Nggak bisa. Jadi kita setiap manusia udah punya urutannya masing-masing. Misalkan genetik aku adalah selalu upper body-nya dulu. Jadi dari tangan, area payudara itu kayak kecil dulu, terus baru pantat, baru perut tuh kayak terakhir banget. Iya, berarti genetik jawabannya. Iya, Susah dong ya. Susah. Jadi terus aja. Termasuk juga orang yang cowok misalkan mau bikin bodybuilding nih, Iya, susah ya dia ya. Susah. Ada yang latihan chestnya langsung gede. Benar-benar. Jadi Latihan kaki nggak gede-gede gitu kan. iya benar. Makanya ada cowok gitu ya, dia tuh nggak ngapa-ngapain six pack. Ya Iya. emang ada. Itu genetik. Jadi kayak aku nih mau 1000 kali sit up juga perutnya nggak bisa six pack. Karena Iya nggak sih. bisa ngisi dia. Iya. Itu genetik ngefek juga ya. Ngefek juga. Kayak misalkan cowok, kayak misalkan kalau ada turunan Indian, American Indian, Heeh. terus turunan Maori, Heeh. biasanya nggak ngapa-ngapain ototnya udah gede. Apa tuh? Saus tiram ya? Maori. Bukan. Apa Bukan. gitu? Itu sahuri, Maori Pak. itu Moana. Iya. Maaf ya. Receh ya. Iya. Itu. Bercanda. Nah itu biasanya mereka genetically udah ototnya udah Bagus. banyak. Iya benar. Kayak The Rock kan itu dia Maori dia. Ya, beneran gede. Oh makanya gede gitu ya. Dia nggak ngapa-ngapain bisa gede gitu ya. Tambah ngapa-ngapain sih jadi makin gede maksudnya. Iya, Tapi mentahannya udah gede gitu. Kalau Asia kan kita cenderung cute gitu kan. Iya. Kecil. Skinny Iya, dia. Jepang, Indonesia, Thailand tuh kayak kecil gitu. Cewek cowoknya kayak cute gitu. Jadi buat dibikin muscle itu kayak aduh gitu. Susah ya. Iya, meskipun aku genetik bule kan aku lebih dominan Asianya kan, Indonya. Jadi susah sih buat dapat pantat Ya, kayak jadi cewek ya Brazil tuh. harus dipelajari detail by detail mulai dari yang kita konsumsi termasuk Iya. cara olahraganya dipelajari semua dulu gitu. Iya, Jangan sampai salah ya. Kalau besarin payudara bisa nggak? nggak bisa. Nggak bisa Banyak ya? yang bohong tuh. Bete. Bohong ya. Payudara itu ini Latihan bisa gedein lemak ya. lemak Jadi sama jaringan ASI. jadi Jaringan tidak bisa dengan cara workout. workout. Nggak Nggak bisa. bisa. Yang Kalau ada mengencangkan kali. enggak juga kan yang Enggak bikin juga. kencang atau enggak kan jaringan kulitnya. Kan otot mah di dalam. Kalaupun ototnya kenceng, kalau kulitnya kendor, tetap aja ini kenceng, ini kendor jatuh gitu. Jadi enggak, itu lebih ke enggak sih, marketing aja. Marketingnya. Jadi itu Iya. orang-orang yang jual pembesar Krim, itu iya, bohong iya. ya. Iyalah bohong, jelas. Bohong ya guys ya. Tuh. Bohong. Kalau saya nggak percaya, suruh orangnya ke rumah aku pakein krim coba. Setahun aku Ya, itu videoin, ini pasti nggak berarti. jadi nggak Kembali lagi nambah. kalau ukuran payudara itu genetik. Ya itu genetik. Genetik. Jadi emang ada yang payudaranya yang segini, ada yang Ada yang gede, kurus jadi iya. tapi payudaranya gede gitu. Iya. Itu genetik. Genetik. Oke, kecuali disuntik lagi Ki. Oh, di sini. Iya, suntik, implan, fat transfer, Tuh. dan lain-lain. Oke, tuh, Ki. Ada berita tuh katanya pernah berseteru dengan Tia. Itu kenapa itu waktu itu? Aduh. Oh iya. Dia Sebenarnya juga jujur ya yang kurus. berseteru bukan aku doang sih. Heeh. Tapi karena aku yang paling lantang, aku aja yang disorot. Jadi itu sebenarnya Tia itu berseterunya bisa dibilang dengan diet se-Indonesia. Maksudnya dengan senior-senior diet yang lain kayak profesor juga. Kamu pada sebelumnya udah kenal sama Tia belum? Enggak, Belum. enggak. Terus aku sebenarnya cenderung cuek sih, karena kan Mm-mm. banyak orang juga mention soal buku dia, dietnya dia dari lama. Oh, jadi Tia ini mengeluarkan diet sendiri. Kayak itu sih intinya dietnya dia dengan dokternya, tapi dia bukuin. Problemnya karena dia bukukan aja sih sebenarnya. Oke. Dan sebenarnya kalaupun udah direvisi sebenarnya baik-baik aja, cuman karena dianya nggak mau revisi ya. Sampai susah. sekarang belum? Kayaknya udah belum sih. Aku belum, aku nggak ngikutin. Tapi problemnya tuh apa dia? Problemnya dietnya dia itu bukan diet yang aman untuk dipublish secara publik karena menurut semua petinggi gizi lah, orang profesor juga udah menurut turun. banyak pihak ini. Ya, jadi Oke. bukan aku doang loh Oke, ya. bukan Aku bukan Yulia. haters ya, aku Ya, bukan ya. haters gitu loh. Apa yang kalian katakan kalau ini tuh salah itu apa? Ekstrim kalorinya super sedikit. Jadi kalau jumlah kalori yang dimakan sama dia itu untuk balita aja tuh kurang gitu kasarnya. Apalagi untuk dewasa Apalagi dong. untuk dewasa gitu. Terus side effect-nya terlalu beresiko. Jadi sebenarnya diet dia tuh ada di dunia medis ada. Mm-mm. Tapi cuma boleh dilakukan untuk orang yang obesitasnya ekstrim, yang obesitasnya tuh udah mengancam nyawa. Jadi daripada orang ini meninggal, kita boost deh penurunan berat badan dengan cara cepat pakai diet se-ekstrim ini gitu. Jadi cuma boleh dipakai untuk kondisi tertentu aja. Kayak contohnya orang yang dulu siapa Ki yang gemuk tuh dirawat Iya. sama Ade Rai tuh. Arya ya, Jadi Arya. kurus. Iya, Arya kayak ya. gitu. Iya, sejenis-jenis gitu. Itu boleh, tapi harus di bawah didampingi oleh medis segala macam lalala. Masalahnya kalau dibukukan, itu kan yang nonton bisa anak SMP gitu loh. Nah, banyak dari mereka juga sebenarnya mereka nggak obesitas, cuman kayak buncit-buncit dikit, tapi ngelakuin diet itu. Sebenarnya problemnya itu cuman apa ya? Para senior juga termasuk aku juga tuh gemesnya kayak
ini jangan dipublish lah gitu loh. Kalau mau publish story-nya aja nggak apa-apa. Kan dia bilangnya ini tuh adalah perjalanan dia tuh cerita kalau ini perjuangan aku sukses gini, nggak masalah gitu loh. Tapi jangan tulis yang berbahaya untuk orang gitu loh. Pastiin kalau kita mau publish apapun itu, at least 98% tuh udah pastiin itu applicable buat most people gitu loh. Itu aja sih basicnya kalau mau ngebahas diet. Karena diet berhubungan sama kesehatan berhubungan dengan nyawa gitu loh. Oke. Itu aja. Ngomong-ngomong tadi Yulia bilang buncit ya. Iya. Ini gawat nih, aku mulai rada-rada buncit ini. Iya, Itu Bapak, gimana buncit. caranya? Tadi soalnya kok dia bilang nggak bisa fokus ngilangin lemak di perut doang ya. Gimana ngilangin buncit versi Yulia tuh gimana? Oke, buncit. Buncit itu Itu sebabnya banyak loh. banyak. Cowok-cowok, apalagi bapak-bapak itu buncit. Iya. Gimana cara ngilanginnya? Tergantung sebabnya dulu. Kalau sebabnya karena kebanyakan begadang berarti itu imbalance hormon karena lifestyle. Ngefek beda-beda. Iya, Karena begadang. iya. Wah, aku begadang tuh. Terus apa lagi? Ya udah, begadang berarti hormonalnya ini fluktuasi karena begadang. Terus apa lagi? Terus alkohol. Itu Wah, alkohol. ya. Gi, Alkohol itu gimana nih? Gak boleh. inflamasi. Jadi Gak nimbun boleh. air. Nimbun air. Ya, boleh Nggak- tapi ya bukannya boleh, nggak boleh tersalah lagi kalau Nggak boleh. baik ya? Pokoknya jangan keseringan lah. Jangan sering. Oh, berarti Nanti sedikit-sedikit. inflame. Jangan sering, Pak. Iya. Seperlunya. Iya, Kayak tahun seperlunya. baru. Aku juga masih minum alkohol, tapi kayak tahun baru, Iya, ulang tiap tahun. malam perlu kayak. Tiap malam kayaknya nggak tahu deh itu perlu. Iya, alkohol. Iya. Terus? Bukan alkohol, sanitizer ya. Iya. Iya. Begini Contohnya kayak minum wine gitu-gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus tadi begadang baru dua tuh. Begadang. Itu efek Ya, bikin buncit. ngefek kalau Kedua-duanya? misalkan. Ya. Karena Apalagi kan kalau minum hormonal. bir ya. Iya. Minum Iya. bir langsung gede perutnya Iya, ya. barley kan itu biasanya lebih bloating juga. Oke, apa lagi? Pada megang perut semua gitu. Iya. Semua lagi berpikir aku. Banyak sih. Terus kebanyakan karbo. Jadi sebenarnya karbo itu bagus-bagus aja kalau jumlahnya pas, kombinasinya Karbo tuh selain nasi apa sih? gula putih. Waduh, itu aku tiap hari minum berwarna loh. Ya, gula putih, gula merah. Gula itu musuhku ya. Tiap hari aku tuh makan es krim, minum berwarna. Waduh. Iya, jadi itu maksudnya gula yang cepet naikin gula darah. Oh, Jadi Gula insulin itu. lah, insulin. Aku harus Berarti harus- mengurangi minuman Iya, iya. berwarna gitu. Stevia dong, stevia sekarang rasanya udah kayak gula, stevia tetes yang banyak tuh kayak brandnya macam-macam. Stevia tuh teh naon? Stevia teh eta gini nganu eta tetes. Apa Jadi dia dia? tuh kayak- Dia liquid. Dia ada liquid, ada powder. Aku sih saranin yang liquid lebih enak karena rasanya lebih mirip gula. Kalau yang powder masih terlalu beda dari gula. Jadi dia tuh 0 kalori dari daun. Mm-mm. Dari daun terdibentuk Oke. kayak tetes mata gitu persis. Itu dituangin ke Dituangin minuman. ke minuman, setetes doang tuh udah kayak 3 sendok makan gula putih. Manis banget. Itu beli di mana? Di supermarket. Banyak sekarang mah di Tiara Dewata juga kayaknya ada. Oke. Nanti kita Di cari. klub sehat ada. Ya, semuanya di minum Hypermart. stevia supaya tidak buncit para laki-laki. Oke, Soalnya oke, oke. aku bikin kan teh manis. Mm-mm. Terus aku kasih stevia 2 tetes, aku kasih ke tim aku semua, aku suruh tebak ini Mm. gulanya berapa sendok gitu. Mm-mm. So ada yang nebak 2 sendok, 3 sendok. Salah. Salah, nggak Ternyata ada gulanya. satu tetes. Gitu dia. Gak ada gulanya. Enggak ada gula. Oke. Jadi itu ya. Berarti aku harus ngurangin itu, kurangin begadang sama Iya. alkohol ya. Ya. Makan malam gimana? Makan malam ditanya. Makan malam tuh enggak bikin buncit, enggak bikin gendut kalau jumlah total kalorinya sebenarnya enggak kelebihan Kan sebenarnya. bahaya abis itu terus tidur kita. Ya kalau mepet banget tidur iya, nggak bagus. Oh, jadi makan misalkan jam 7 jam 8 tidurnya jam 10 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, jangan habis makan jam 8 tidur jam 8.15. Kurang lebih tergantung jenis makanannya. Kalau kayak steak gitu-gitu kan susah nih dicerna. Ya. 3 jam sebelum tidur lah, 4 Oh, jam, kalau 3 kalau jam. daging harus tunggu 3 jam. Ya kurang lebih 3 jam biar dicerna maksimal dulu baru tidur. Karena kan kalau kita tidur, organ pencernaan kita juga yang tadinya cernanya aktif gitu kan, jadi slow kan. Kalau kita berdua beda, kita makannya di kasur kita emang. Oh, langsung. gitu. Iya, Langsung tidur kita. Tidur dulu makan tidur lagi gitu. Sahur dong. Tidak baik ya itu ya. Iya. Itu Gi ya. Oh, Itu iya. tips-tips dari Yulia. Ini teman-teman yang nonton podcast kali ini berguna juga nih. Ya Gi ya. Iya, Kan benar. yang mau kurangin berat badan, yang mau apa lagi? Jaga Ngilangin pola- buncit bisa badan. nih ya. Makanya dengerin terus. Kalau mau lihat tips-tips lagi lebih banyak bisa ke channelnya Yulia juga. Beli Ya. bukunya jangan lupa tuh. Bener. Iya. Biasanya cewek sih yang lebih semangat diet kan. Iya, mereka memperhatikan penampilan ya, Iya. Makanya subscriber sama follower aku tuh hampir 90% cewek. cewek. Hampir 90%. Tapi ada yang cowok. Ya itu 10%. Mm-mm. Oh iya benar. Kalau cowok yang diperhatikan bukan penampilan yang utama ya Gia. Apa tuh? Apa yang dibawa katanya. Oh Iya, gitu. Bener. Heeh. Barbel? Barbel. Aku tahu juga. Barbel. Masa jalan-jalan bawa barbel gitu. Bukan. Iya, biasanya kalau cowok tuh perhatiannya motornya, mobilnya gitu. Oh Iya. gitu ya. Heeh. Tergantung sih. Kalau ngeceng cewek anak gym,
Kita lihat muscle-nya dulu. Oh gitu. Tapi kalau di gym gitu ya? Iyalah, kayak gitu kayak muscle-nya bagus nih gitu. Iya ya. Pantatnya bagus. Tapi Aku kalau biasanya sama mereka misalkan tuh gini, cerita-cerita. Maria Vania itu followersnya banyak cowok kayaknya. Oh iya, bener. Oh iya ya kayaknya ya. Kalau Maria Vania katanya Yogi, itu followernya 90% cowok. Ya, karena di captionnya nggak ada tipsnya. Oh nggak ada jadi- tipsnya dia. Iya, jadi lebih ke pemandangan mungkin Iya ya. bener, Indah, laki-laki indah. pada ngeliat looks-nya doang Iya. ya. Iya, iya, Kalau iya. cowok mampir di aku kayaknya muntah kebanyakan tips kan, science apa segala ya lah gitu. Dia kan sering juga gini, Praga ini apa Apa? namanya? Boobs gitu? workout. Oh ya workoutnya gitu, Oh, workout. Iya iya dia sering. Makanya saya suka tuh nonton. Wah, Oh, kamu nggak bagus suka nih. nonton aku? Parah. Wah Yogi, Parah. Kurang gini berarti ya. aduh. Kan ilmu itu Iya sih, ilmu. iya, iya. Ada pasarnya masing-masing sih memang. Itu ada pertanyaan tuh, apa dampak buruk dari diet less kalori? Yang super rendah kalori. Ah, Long term sama short term beda dampaknya. Kalau short term itu lebih ke gangguan mood. Mood bisa Gangguan terganggu lumayan ekstrim. Energi, blow on juga. waduh. Kayak lemot gitu loh. Jadi kayak apa tadi? Kayak Oh, gitu. jadi kalau aku nemu orang lemot, aku kasih dia kalori ya? Iya, kasih deh kalau aduh sampai muncrat kan. Bener. Bener, kasih protein, Oh gitu. magnesium, Oh, kasih berarti bener. pisang, gitu. Yang lemot kasih makan, kasih minum gitu. Iya. Iya, bener. Aku soalnya ngalamin sendiri, aku kan dulu pelaku diet ekstrim yang makannya sedikit banget. Oke. Aku pelaku, jadi aku tahu banget tuh. Terus, Jadi agak lola dikit. bukan dikit, Banyak. banyak. Wah, Pinternya yang dikit. jadi harus makan. Iya, Jawabannya. Karena kan mencerna informasi membutuhkan Energi. Energi, salah satu konsumsi energi terbesar adalah otak kita loh. Buat motorik, buat organ, buat jantung berdetak kan nonstop tuh. Heeh. Itu dari mana? Dari oksigen. Nah, Iya makan. oksigen Iya, juga, makan. tapi kan dari energinya mana gitu. Iya benar. Banyak orang tuh lupa, banyak orang tuh mikir, oh makan bikin gendut. Enggak, Enggak. makan bikin Bikin hidup. jantungmu berdetak, ususmu bergerak, paru-parumu bekerja. Itu banyak yang lupa. Nih, Tapi kedip-kedip selain mata jantung juga. sama oksigen, ada lagi yang bikin jantung berdetak. Apa itu? Jatuh Ngelihat si cinta. dia, iya. Oh iyalah pasti itu. Ya. Detaknya kekencengan kadang itu, Iya, sampai iya. perlu ke emergency room kadang. Oke, pertanyaan lagi Gi, tuh. Bisa nggak sih kita makan normal, tapi lemak tubuhnya ketutupan kameramen nih? Tapi lemak tubuhnya Tubuhnya berkurang. turun, ya. Oh, Makannya makan normal, tapi lemak tubuhnya turun. Nah, kalimat normal ini nih yang ambigu nih. Beberapa orang bilang normal itu adalah makan sesuka-suka. Heeh. Untuk beberapa orang normal adalah makan sesuai kebutuhan tubuh. Nah, kalau sesuai kebutuhan, Tubuh. berapa yang dibutuhkan tubuh? Beda-beda, nanti kita hitung dari tinggi badan, berat badan, dan Oh, lain-lain baru tergantung ketahuan. tinggi sama berat badan. Ya, Soalnya aku merasa kok belakangan ini makanku kok banyak, kalau makan dikit nggak kuat aku. Ya karena kan lebih tinggi, mungkin kalorinya pasti lebih Karena berat lebih badanku banyak. bertambah ya. Ya, bisa jadi. Oke, Atau oke. stres bertambah. Cara ngitungnya gimana? Ada cara simpelnya nggak? Bisa tahu misalkan nih Yogi nih tingginya berapa tinggimu? 170, 170, beratnya? 100. Hah? Beratku 100. Biasanya kalau cowok tuh kan kurangin 110 apa kurangin 100 gitu? Ya 110. Kurangin Biasanya kalau model-model catwalk baru kurangin Tuh kan, 120 biasanya. kan Gimana tuh, Pak? tingginya 170, Ya, dikurangin 110, ya. Tapi terus harusnya dulu, 60 kamu. berat badan ideal itu kadang juga ambigu sih. Karena aku juga pernah dulu di 60 kilo yang banyak lemak sama 60 kilo sekarang tuh bedanya jauh. Kalau 60 kilo banyak lemak tuh yang gitu loh. Oh, jadi ngefek juga tadi berat itu tergantung berat lemak apa berat Iya. otot. Ya, Kayak ya, bandingin kapas sama batu, Ya sama-sama udah, 60 kilo sebut kan beda aja ini konsistensi. beratnya lemak deh. Iya. Kan tadi tingginya 170, beratmu 100, Iya, anggap iya. itu lemak. Harusnya berapa dia? Kebutuhan kalori cowok rata-rata kalau diambil itu harus ada dihitung sih. Paling enak sih sebenarnya ke Google cari aja. Oh, ada ya? Ada gampang sekarang zaman Ke sekarang. Google ketik apa tuh? tdeekalkulator.com atau .net. TDEE. Apa itu T- TDEE? TDE itu Total Daily Energy Expenditure, yang Oke. artinya total kebutuhan energi harian kita itu. Nanti di situ di website kan banyak tuh di Google, pilih aja websitenya. Ntar biasanya diminta jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, usia, jenis aktivitas, baru ntar keluar. Oh, kebutuhan kalori harian kamu adalah 2.300. Nah, kalau mau nurunin berat badan, berarti kurangin kurang lebih 500 sampai ya pokoknya 100 sampai 500 kalori dari angka itu. Cuman kan kita nggak tahu nih, misalkan pagi udah sarapan bubur 1 mangkok. Kan masa aku tiap hari nyatet, oh bubur ini kalorinya berapa, harus dihitung ya? Awal-awal ya mau nggak mau, karena kan kayak kita kenalan gitu loh, biar kita tahu ini tuh kalorinya berapa sih.
Kalau nggak Iya. pernah dihitung kita nggak akan tahu. Perasaan kita, ini mah air doang, kalorinya dikit. Loh ini kalorinya kalau siapa tahu kalau ini ternyata setengah dari nasi Padang. Siapa yang tahu? Iya benar. Jadi yang dihitung kalori bukan volume ya. Bukan. Karena ini kan nggak tahu nih berapa sendok gula. Oh ternyata isinya 7 sendok gula misalkan gitu. Ya udah itu hampir sama dengan nasi Padang. Selamat datang gitu. Efeknya bakal sama. Jadi misalkan tadi Yulia bilang setengahnya nasi Padang. Efeknya sama buat tubuh ya. Meskipun ini air dan dia itu kan food beda. Iya. Specifically sebenarnya efeknya akan ada bedanya of course. Karena kan nasi Padang ada karbo, ada proteinnya. Ini cuman gula total gitu. Ini naikin insulin lebih parah gitu. Tapi kalau udah masuk ke tubuh itu kan masuk ke bank energi. Kita kan punya bank energi gitu kan. Oke. Nanti sama badan tuh kayak di audit gitu loh setiap hari. Ini tuh kelebihan apa kekurangan. Iya. Pas kalau hasil audit akhiran, oh kelebihan 200 kalori. Terus si 200 kalori kemanain? Ya jadi lemak lah, kemanain lagi gitu. Akan ada audit setiap hari. Jadi nggak peduli yang dimakannya mau dari protein, mau dari lemak, healthy lemak, mau keto kayak mau apa, mau dari gula. Hasil auditnya nanti yang menentukan gitu. Kalau di top up terus, ya lemaknya nambah Berarti juga. kalau dari aku tipsnya itu Gi ya, pelajari kalori yang masuk ya, harus tahu Iya. itu, termasuk gerakan ya. Jadi Iya, sehari-hari iya. kita ngapain aja tuh harus Iya. diperhitungkan. Dan banyak orang tuh keburu panik karena kan ngitung kan. Tuh kalkulatornya, TDE kalkulator. Itu yang paling aku orang-orang- suka sih karena itu kayak simple banget. Coba simple masukkan, tolong. Yogi umur berapa? Aku 25. Body fat estimasi aja. Oke, 25, weightnya 100. 100, heightnya 170, activity-nya Activity-nya nggak ada, dia nggak ada nganggur dia. Berarti Ya. sedentary. Apa itu sedentary? Sedentary itu yang nggak pernah workout. Nggak Ya, pernah workout nggak kamu kan? pernah. Nggak Anggaplah. pernah. Aku sampai beliin dia sepeda loh. Aku cek rumahnya, nganggur sepedanya, gimana sih Gi? Body fat sebenarnya ada kalkulator lagi, tinggal masuk ke Google lagi body fat kalkulator. Tapi kita ambil estimasi aja, anggap ya udahlah 100%. buset deh. Enggak. Nggak mungkin. Berapa Yogi? Apa saya nggak tahu Itu kayaknya body fat. cowok bisa lebih rendah dari cewek. Mungkin di sekitar 27%. 27. Kita akan coba ya teman-teman ya. Ini kita lagi coba Ya, cowok. di kalkulator yang tadi Tuh kan, direkomend. kalori per hari 2.300 sehari. Yang di bawah itu per minggu ya. Yang 16.000 itu kalori Oke. kebutuhan per minggu. Tuh Gi, Nah, 2000. scroll lagi ke bawah terus. Nah, itu ada stop yang di atas di tulisan macronutrients kan ada maintenance, cutting sama bulking. Kalau Nah, orang ini. yang mau losing weight, Dia cutting. klik yang cuttingnya. Klik cutting. Yes. Yogi mau Tuh. mengurangi ini. Ya, Nanti tinggal ada saya 3 mau pilihan, mau yang mana, yang karbohidratnya normal, mau karbohidratnya rendah, mau karbohidratnya agak tinggi. Kalau misalkan Oke. orang yang mau sambil angkat beban, pilih yang agak tinggi biar nggak kelayangan pingsan. Oh gitu. Gitu. Oh, dia nggak mungkin mau dia angkat beban. Saya gitu ya. harus Udah penuh beban dia hidup. Berarti yang moderate aja Yang karbonya, moderate. yang Yang kiri Gi. medium. Tuh proteinnya 130 gram per hari. Nah, artinya lu Lemaknya- nggak makan Gi kalau segitu. makan itu kenyang banget. Dikit itu. Jangan salah. 138 gram bagi Yogi. Bukan itunya makronya. Jadi 1 gram ayam 100 gram ayam tuh proteinnya cuma sekitar 21 gram. Oh, bisa Kurang 5 lebih. ayam Gi sehari. 5 dada ayam. 5 Bisa. dada ayam. Enggak ayam doang, bisa ayam, udang, tahu, tempe, Oh, bebas. enggak diet namanya kalau kayak gitu Yogi. Enggak bener, bisa serius, bisa. Karena kan yang dikejar angka proteinnya. Iya. Nah. Itu Gi, mulai sekarang lu hitungin Gi tiap makan. Ya harus Kalau gitu. kalau masih kurang, gerak. Jangan salah loh ya, memenuhin kebutuhan kalori itu kan 2000 kalori. Kalau Ya. menuhinnya pakai junk food, itu cepet banget tembus. Cepet. Maksudnya untuk nyampe 2000 kalori itu cepet tembus. Kayak 2 kali 3 kali makan tuh udah tembus aja 2000 kalori. Oh Kalau gitu ya? yang bener-bener minyak banget. yang Kalau kayak gini makanan kayak misalnya kecil. kan yang katanya junk food. Tadi Yulia bilang junk food. Kalau kita makan McD gitu, Ya, cepet cepet. makan McD berapa, makan KFC, minuman ini. Nah, 2 kali Kayaknya- makan udah tercukupi. kayaknya masih kurang dikit sih. Tapi tambah aja minuman bergula gini cepet. Udah. Tapi pas dilihat makro gizinya, proteinnya utang banyak. Karbonya biasanya jebol Jadi di situ tuh 15. kalau aku beli makanan itu proteinnya sedikit. Biasanya sedikit, biasanya Oke. lebih tinggi di lemak jenuh sama di karbo. Jadi biasanya kalau makan junk food, karbonya tuh cepet banget bablas. Itu kan 161. Tiba-tiba buak keceplosan jadi 300 gram gitu. Nggak bagus. Lemaknya. Jadi nggak balance karena proteinnya utang banyak. Tapi kalau makanannya yang balance, misalkan bener-bener di track proteinnya, itu belum nyampe 2000 kalori udah mau muntah, kenyang banget. Nggak Kalau- percaya silakan tanya. Kalau bener makanan yang dipilih gitu. Iya, misalkan penuhin kebutuhan ini nih pagi-pagi misalkan makan apa ya? Ikan yang di pasar tuh yang murah-murah apa sih, kayak ikan kembung, Iya. telur, dadar. Makan sesuai kebutuhan. Itu kayak setengah hari juga baru 1.500 kalori udah nyerah. Susah banget soalnya. Kebayang nggak jadi Om Deddy Corbuzier? Makan 3.000 kalori, proteinnya harus banyak, semuanya clean.
Itu makannya kayak orang kesurupan. Hmm. Ayamnya seekor, berapa ekor dia makan kalau nggak sehari 2 ekor gitu. Jadi harus pemilihan makanannya yang tepat, yang penting bukan junk food gitu. Junk food bisa lah boleh, nggak usah cut total. 20%, 25% masih boleh dari junk food untuk Oke. awal-awal. Oh itu Jadi, makanya kenapa Adira itu makannya telur 40 sehari. iya, itu nyerah sih aku. Dia tuh mau 10 memenuhi, doang berarti aku. dia mau memenuhi kebutuhan protein. Protein. Gila 40. Terus ayam katanya berapa? 20 ekor gitu, ngeri. Iya 20 pokoknya. ekor buat seminggu kayaknya tuh. Mengerikan. Iya sih, karena kan ya itu kan atlet beda ya. Iya. Mereka gede Kalau banget. dia atlet kategorinya. Iya, beda. kita kan gak segede gitu, nggak butuh protein kebanyakan gitu juga nggak kepake sama badan, jadinya lemak lagi. Protein juga jadi lemak kalau kebanyakan, lemak badan. Oke, berarti harus Gitu. dihitung nih. Awal-awal ini- aja sih, lama-lama hafal kok. Iya, Aku iya, juga iya. sekarang nggak terlalu ngitung, udah tahu kayak ayam segini. Waduh, protein aku kurang nih, udah hafal sendiri gitu. Iya, iya. Tadi kan Julia bilang tuh katanya pantat bisa dibentuk, body bisa dibentuk. Kalau hidung, nah itu ditanya tuh. Oh, hidung, ya nggak bisa lah operasi. Operasi? Iya. Ngambil tulang mana tuh? Nggak, aku nggak pakai implan, aku udah tinggi soalnya. Terus? Aku kan ada Ngebentuk, genetik bule ngebentuk. kan, jadi tinggi tapi ketinggian. So dikikis. Oh dikikis Kikis. justru ya, Bukan ditinggiin, dikurangin. dikurangin. Ya, nggak selalu orang operasi hidung itu pengen ditinggiin sebenarnya. Gitu Iya, sih. iya. Kalau yang pesek kan harus tinggi, Pak. Iya, kalau yang implan biasanya zaman sekarang biasanya ngambil dari kuping, kalau nggak dari rusuk, tulang Iya, rusuk. Iya, 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 Iya. iya. Tuh udah dijawab ya, itu yang nanya tadi. Benar berarti. Pernah mimpi jadi dokter ya, bener? Iya bener, dokter bedah. Mau aku bedah? Tapi tidak terjadi. Tidak Nggak terjadi. jadi dokter. Nggak jadi. Karena kakak aku udah dokter duluan. Oke, oke. Hektik hidupnya. Kayaknya aku Bener. nggak sanggup sih. Juara mereka tuh hebat Udah banget. nggak usah, udah kamu terlalu bagus, udah banyak karya-karyanya luar biasa teman-teman ya. Kalau mau ini lagi, mau tahu lebih banyak lagi, kalian cek aja ya sosial medianya Yulia Balchun di Instagram, di YouTube, bukunya Ya. juga ada di Shopee. Benar. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang lagi diet? Yang mau diet jangan terlalu ekstrim. 70% buat kebutuhan tubuh, 30-20% buat kebutuhan psikologi. Jadi kalau kamu masih pingin makan makanan kesukaan, kasihlah jatahnya supaya happy jalaninnya. Karena apapun yang terlalu berlebihan, disiplin berlebihan, ambisi berlebihan itu nggak sehat buat mental kamu. Itu aja. Terima kasih Yulia Balchun. Ya. Bye-bye.